मैं तुझे नहीं छोड़ तेरी दया की मुझे कोई जरूरत नहीं है। Halo Galapers, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Tamil dengan judul Pida Muyarchi. Film yang dirilis tahun 2025 ini dibintangi oleh Ajit Kumar dan Trisha. Pida Muyarchi bercerita tentang sepasang suami istri yang pernikahannya berada di ambang perceraian. Mereka melakukan satu perjalanan terakhir dan tidak disangka perjalanan itu menjadi plot twist yang mengubah takdir pernikahan mereka. Seperti apakah keseruan dari cerita film yang satu ini? Penasaran? Nah Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Dan jangan lupa dukung channel Bang Gelo dengan like, komen, dan subscribe. Oke Gelovers, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Kayal dan Arjun menikah selama 12 tahun. Kehidupan rumah tangga mereka sangat bahagia dan begitu romantis. Ketika pacaran, Arjun pernah mengucapkan selamat ulang tahun setiap hari kepada Kayal selama 6 bulan sampai hari ulang tahun itu benar-benar tiba. Tetapi seiring berjalannya waktu, semuanya berubah. Arjun bahkan lupa hari ulang tahun istrinya karena dia sibuk dengan pekerjaan. Kayal dan Arjun tidak punya anak. Kayal sebenarnya pernah hamil, tetapi dia keguguran dan setelah itu tidak pernah bisa hamil lagi. Arjun sibuk dengan urusan kantor, sementara Kayal, dia merasa bersalah karena tidak bisa menjadi seorang ibu. Perlahan rumah tangga mereka mulai berantakan. Untuk menemukan kembali gairah hidupnya, Kayal selingkuh dengan Prakas. Perselingkuhan itu diketahui oleh suaminya Arjun, tetapi Arjun tetap mencintai Kayal. Dia memberikan kesempatan kedua, supaya Kayal berubah dan mereka bisa membangun kembali kebahagiaan rumah tangganya. Tetapi Kayal terlanjur mencintai selingkuhannya Prakas. Dia meminta cerai. Arjun menolak, tetapi Kayal terus memaksa. Dan akhirnya mereka mulai mengurus sidang perceraian itu. Sambil menunggu proses persidangan, Kayal ingin kembali ke rumah orang tuanya. Kebetulan saat itu mereka berdua sedang berada di luar negeri karena Arjun dikontrak oleh perusahaan untuk bekerja di Azerbaijan. Untuk tiba di rumah orang tua Kayal, mereka harus melakukan perjalanan selama 9 jam. Karena jauh, Arjun berniat mengantar Kayal, namun Kayal menolaknya. Ayolah, kali ini saja. Anggaplah ini perjalanan terakhir kita sebelum kita berdua bercerai, ucap Arjun sambil merayu Kayal. Wanita cantik itu akhirnya mengalah dan mereka berdua memulai perjalanan melewati wilayah yang sangat tandus. Selama di dalam perjalanan, mereka singgah di sebuah restoran dan ketika memesan makanan, Arjun melihat Kayal sibuk menelpon selingkuhannya. Arjun sedih, tetapi dia tidak bisa memaksa Kayal untuk kembali mencintainya seperti dulu lagi. Arjun dan Kayal kemudian melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba sebuah mobil secara sembrono melintasi jalur Arjun dan hampir saja menabrak mereka. Arjun membanting mobilnya ke samping. Seorang pemuda menatap sombong ke arah Arjun. Bukannya meminta maaf, pemuda itu justru mengacungkan jempol tengahnya kepada Arjun. Padahal jelas-jelas dia yang bersalah. Arjun berhenti untuk mengisi bensin. Sementara Kayal, dia belanja di minimarket. Di sana, Kayal bertemu dengan wanita Tamil yang bernama Deepika dan suaminya Raksit. Karena mereka sama-sama orang Tamil, mereka kemudian berkenalan dan keduanya cepat akrab. Deepika mengaku bahwa dia ikut suaminya bekerja mengantar barang menggunakan sebuah mobil kontainer. Nah, sementara Arjun yang sedang mengisi bensin, dia bertemu kembali dengan pemuda sombong. Pemuda itu bernama Michael.
Michael mengatakan bahwa mobil Arjun bagus, tetapi sayang tidak punya radio untuk berkomunikasi. Sedangkan di tempat itu tidak ada sinyal HP. Arjun harus berhati-hati. Ucapan Michael bernada seakan-akan mengancam. Michael dan teman-temannya menghampiri Arjun. Mereka memaksa Arjun supaya minta maaf karena Arjun hampir saja menabrak mobil mereka ketika berada di jalanan. Arjun tidak mau meminta maaf karena Michael yang salah. Dia tidak takut dengan ancaman para preman tersebut. Tiba-tiba, Kyle keluar dari minimarket yang membuat Michael dan teman-temannya segera pergi. Arjun dan Kyle melanjutkan perjalanan. Mendadak mobil mereka mogok. Tempat itu sepi dan tidak ada penghuni. Arjun mencoba menelpon montir tetapi tidak ada sinyal. Dia teringat dengan ucapan Michael. Tiba-tiba mobil Michael dan teman-temannya melintas dan mereka melempar Arjun menggunakan botol minuman. Michael dan teman-temannya kemudian menjauhi Arjun. Tetapi seketika mobil mereka berputar haluan dan kembali menghampiri Arjun dan Kyle. Beruntung di saat itu sebuah mobil kontainer melintas. Kyle segera menghentikan mobil itu dan ternyata di dalamnya ada Deepika dan suaminya Raksit. Kyle merasa lega karena dia mengenali Deepika ketika berada di minimarket. Kyle kemudian memperkenalkan Deepika dan Raksit kepada suaminya Arjun. Arjun meminta bantuan Raksit agar memperbaiki mobilnya. Tetapi Raksit mengatakan bahwa dia tidak tahu tentang mobil listrik, apalagi mobil Arjun ini keluaran yang terbaru. Arjun kemudian berniat meminjam radio dari Raksit, tetapi Raksit mengatakan bahwa mobil kontainernya tidak ada radio. Arjun juga meminta supaya mobil kontainer itu membawa mobil Arjun ke bengkel terdekat. Tetapi Raksit kembali membantah dengan mengatakan bahwa kontainernya penuh. Dia bertugas sebagai kurir yang mengantar barang dari perusahaan. Jika terlambat, maka Raksit akan dipecat. Untuk menolong Arjun, Raksit akan mengendarai mobilnya menuju ke kafe terdekat yaitu Kafe Jabar. Dan jaraknya sekitar 3 jam perjalanan dari tempat itu. Dia akan mengirimkan truk kontainer untuk menjemput Arjun. Sebelum berangkat, Deepika kemudian menawarkan agar Kyle ikut bersama dengan mereka, sementara Arjun menjaga mobilnya. Kyle akhirnya menerima tawaran Deepika. Sambil menunggu, Arjun mencoba memperbaiki mobilnya dan dia menemukan bahwa salah satu perlengkapan mesin mobilnya diputuskan oleh seseorang dengan sengaja. Arjun segera memperbaiki alat tersebut. Dia mulai curiga karena sampai saat ini istrinya belum juga kembali. Arjun segera menuju ke Kafe Jabar. Setibanya di sana, dia mulai bertanya kepada orang-orang apakah mereka melihat istrinya Kyle atau tidak. Tetapi tidak ada satupun pengunjung kafe yang mengetahui keberadaan Kyle. Arjun bergerak keluar. Dia melihat kamera CCTV. Arjun kemudian meminta kepada penjaga kafe supaya memeriksa rekaman CCTV. Tetapi penjaga kafe mengatakan bahwa CCTV itu sudah rusak selama sebulan yang lalu. Nah, Arjun semakin panik. Kemana Raksit membawa istrinya dan kenapa mereka tidak ada di Kafe Jabar? Arjun bergerak ke kota selanjutnya yang berjarak 40 km dari Kafe Jabar. Di tengah perjalanan, dia menemukan mobil kontainer yang dikemudikan oleh Raksit. Arjun berusaha menghentikan mobil tersebut, tetapi Raksit melaju kencang seolah-olah tidak peduli. Arjun kemudian memotong kendaraan tersebut dari bagian depan dan pada akhirnya Raksit menghentikan truk kontainernya. Arjun menyambangi Raksit. Dia bertanya di mana Kyle. Raksit pura-pura tidak kenal Arjun. Dia juga bilang bahwa dia tidak punya istri yang bernama Deepika dan dia juga tidak mengangkut penumpang yang bernama Kyle. Arjun masuk ke dalam mobil untuk memeriksa. Ternyata di sana tidak ada Kyle maupun Deepika. Arjun semakin penasaran. Mendadak terdengar suara radio. Dia teringat ketika mobilnya mogok dan meminta radio dari Raksit. Pria itu bilang bahwa dia tidak punya radio. Itu artinya Raksit berbohong. Beruntung, mendadak mobil polisi melintas. Arjun menghentikan mobil itu. Dia meminta bantuan polisi. Arjun menceritakan semua kronologinya. Setelah tahu tentang cerita Arjun, polisi kemudian memeriksa kotak kontainer. Ketika dibuka, ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Polisi kemudian meminta KTP dan ternyata nama Raksit di KTP adalah Diraj, yang membuat Arjun semakin penasaran. Nah, karena tidak menemukan istri Arjun, polisi kemudian membebaskan Raksit. Sementara Arjun, dia diminta untuk membuat laporan ke kantor polisi
supaya istrinya bisa dicari. Arjun berada di kantor polisi. Dia tidak bisa berbahasa Azerbaijan. Arjun kemudian menggunakan Google Translate. Polisi Azerbaijan akhirnya paham poin-poin dari laporan Arjun. Dia bilang laporan tersebut akan diproses setelah 1 kali 24 jam. Karena itulah prosedur yang dilakukan jika ada orang hilang. Karena protokol polisi dianggap lama, Arjun akhirnya meninggalkan kantor polisi dan kembali ke kafe Jabar. Dia melihat kasir menulis nama pemesan. Arjun ingin memeriksa catatan pemesanan supaya dia tahu apakah istrinya pernah ke kafe itu atau tidak. Tetapi pemilik kafe mengancam akan membunuh Arjun jika berani menyentuh struk pemesanannya. Arjun kemudian berniat menelpon polisi. Tetapi seorang pria memberikan informasi tentang Kayal. Pria yang terlihat bodoh ini mengatakan bahwa Kayal dibawa menggunakan truk kontainer yang lain. Ketika mereka singgah di kafe Jabar, pria misterius itu tampak ketakutan karena dia merasa jika orang-orang di kafe memperhatikan gerak-geriknya. Dia takut ada mata-mata di dalam kafe tersebut. Pria ini kemudian berkata, "Truk kontainer membawa istrimu ke rute 7. Cari dia di sana." Arjun terkejut. Dia meminta pria ini agar ke kantor polisi dan melaporkan kejadian terkait penculikan Kayal. Tetapi pria ini menolak dengan mengatakan bahwa polisi terlibat dalam kasus penculikan itu. Arjun mencari rute 7 dan dia berhasil menemukannya. Rute itu sudah lama ditutup dan arenanya sepi. Setibanya di sana, Arjun diserang oleh para preman. Ternyata otak di balik penculikan itu adalah Raksit. Dia bekerja sama dengan Michael dan teman-temannya. Raksit pura-pura tidak kenal dengan Arjun. Ketika polisi memeriksa dirinya, dia juga mengirim anak buahnya yang pura-pura jadi orang bego, kemudian mengarahkan Arjun ke rute 7. Mereka semua sengaja menjebak Arjun. Para penjahat inilah yang merusak mobil Arjun sehingga mobilnya mogok dan Raksit bisa membawa Kayal. Setelah itu muncul Deepika. Wanita ini ternyata bagian dari komplotan penjahat Raksit. मार दो रक्षते से। Film beralih ke flashback di masa lalu. Deepika adalah wanita psikopat yang mensugesti teman sekamarnya untuk melakukan bunuh diri. Akibat kejahatannya itu, dia dimasukkan ke dalam penjara. Di sana, Deepika hampir saja diperkeos oleh para tawanan, tetapi dia diselamatkan oleh Raksit. Dan sejak saat itu, mereka berdua jatuh cinta, kemudian kabur dari penjara. Deepika menjelaskan kepada Arjun bahwa dalang dari kejadian ini adalah Kayal. Wanita itu membayar mereka agar membunuh Arjun. Jika Arjun ingin selamat, maka dia harus menggandakan bayaran yang telah diberikan Kayal kepada Deepika. Kayal ingin membunuh Arjun karena dia tahu sahabatnya yang bernama Anu jatuh cinta kepada Arjun. Karena itulah dia ingin membunuh Arjun dan Anu. Arjun tidak percaya dengan ucapan Deepika. Kayal tidak mungkin berniat membunuh Arjun. Mereka memang ingin bercerai, tetapi Kayal tidak sejahat itu. Nah, karena Arjun tidak mau membunuh istrinya dan membayar Deepika bersama dengan komplotannya, Raksit kemudian memberikan pilihan kedua. Arjun diminta mengambil semua uang tabungannya di bank terdekat. Arjun menuruti semua kemauan Raksit supaya dia bisa menyelamatkan istrinya. Arjun mengambil uang sebesar 1,6 juta untuk diberikan kepada Raksit. Di saat petugas bank itu lengah, Arjun mengambil sebilah cutter untuk dijadikan senjata. Ketika Arjun melakukan transaksi di bank, Deepika justru merayu Kayal. Dia bilang Arjun ingin membunuh Kayal dan dia menyewa Raksit untuk membunuhnya. Deepika memberikan tawaran, jika Kayal ingin nyawanya selamat, maka dia harus menggandakan bayaran yang diberikan oleh Arjun. Dengan demikian, Raksit akan menyelamatkan Kayal dan sebaliknya membunuh Arjun. Tetapi Kayal tidak sebodoh yang diduga oleh Deepika. Dia tahu Arjun tidak mungkin menyakiti dirinya sekalipun mereka akan bercerai. Arjun pada akhirnya keluar dari bank dengan membawa tas besar berisi uang. Dia bingung, uang itu harus dibawa kemana? Arjun mendengar suara telepon dan seorang pria kemudian berteriak, "Angkat telepon itu." Arjun mengangkat telepon itu dan di sana terdengar suara Michael. Michael meminta Arjun untuk menunggu di suatu titik karena dia akan menjemputnya. Setelah itu, mereka bergerak menuju ke markas. Namun di tengah perjalanan, Arjun menyerang Michael dan komplotannya itu. Arjun berhasil mengalahkan Michael. Dia menjerat lehernya menggunakan tali.
Arjun memacu laju gerak kendaraannya dan sesekali menginjak pedal rem yang membuat leher Michael semakin kesakitan. Arjun terus memaksa Michael untuk mengatakan di mana mereka menyembunyikan Kyle. Namun Michael tidak pernah buka suara. Dia memilih mati ketimbang harus membocorkan rahasia keberadaan Kyle. Tidak lama kemudian, muncul mobil polisi dan meminta Arjun untuk menyerahkan diri. Arjun berteriak dan mengatakan bahwa penjahatnya adalah Michael. Polisi tidak percaya dengan ucapan Arjun. Dia justru meminta Arjun supaya berbaring di tanah dan menyerahkan senjatanya. Arjun menuruti keinginan polisi. Di saat itulah, Michael berhasil melepaskan ikatannya dan dia kemudian menembak mati polisi itu. Setelah menghabisi polisi, Michael menyerang Arjun. Tetapi Arjun sangat cepat menghindar, yang membuat tembakan Michael meleset. Arjun melarikan diri dan dia melompat ke arah tebing yang curam. Arjun menggunakan mobil polisi untuk menyusul Michael, tetapi dia justru bertemu dengan truk kontainer yang diparkir di tepi jalanan. Arjun menyelinap ke sana dan dia bertemu dengan pria yang memintanya untuk menjawab telepon. Ketika Arjun mengambil uang di bank, Arjun membuntuti pria itu sampai di rumahnya. Ternyata pria yang satu ini sangat kejam. Dia menyiksa anak dan istrinya. Walaupun demikian, dia baik kepada ibunya. Arjun muncul dan dia bertanya di mana Kyle. Tentu saja pria itu tidak menjawab, dan sebaliknya dia justru menyerang Arjun. Mereka berjibaku dan Arjun keluar sebagai pemenang. Seketika ibu pria tersebut keluar membuka pintu dan berniat menembak Arjun. Tembakannya meleset dan mengenai besi sehingga peluru itu mental dan melesat cepat tepat di kepalanya. Wanita tua itu tewas seketika. Tidak lama setelah itu, Arjun dipanah oleh seseorang. Arjun berkelahi dengan 3 penjahat dan dia mampu mengatasi mereka semua. Arjun kemudian mengikat para penjahat dan memaksa mereka untuk memberitahu di mana Kyle istrinya disembunyikan. Dan pada akhirnya penjahat itu mengatakan di mana istri Arjun disembunyikan. Arjun menuju ke markas penjahat. Dia dihadang oleh anak buah Raksit, tetapi Arjun mampu menghabisi mereka semua. Arjun sekarang berhadapan dengan Michael. Terjadi pertarungan alot di antara mereka. Namun kembali, Arjun adalah anak muda India dan dia selalu keluar sebagai pemenang. Michael pada akhirnya tewas dengan kepala terpotong mesin. Setelah itu, Deepika muncul dan menyerang Arjun. Mereka saling baku hantam dan pada akhirnya terjatuh dari atas gedung. Ternyata Deepika jatuh pada tempat yang salah. Wajahnya terkena air asam yang membuatnya tewas dengan kondisi begitu mengenaskan. Very beautiful, like always. Raksit terpukul atas kematian istrinya. Dia murka dan bersumpah akan menghabisi Arjun. Setelah itu, Raksit menyerang Arjun bertubi-tubi. Tetapi Arjun mampu mengatasi Raksit. Dia bahkan mengikat punggung Raksit dengan rantai besi dan bersiap menggilasnya menggunakan mesin penghancur besi. Arjun mengancam akan membuang Raksit ke mesin itu jika dia tidak mengatakan di mana Kyle disembunyikan. Arjun berniat melepas Raksit, tetapi Raksit memaksa dirinya untuk jatuh ke dalam mesin penghancur besi, sehingga pria itu tewas dengan cara yang begitu sadis. Arjun merasa putus asa. Dia gagal menemukan istrinya dan dalam keputusasaannya itu, Arjun melihat 2 ekor anjing menggali tanah. Arjun penasaran dan mendekat untuk memeriksa. Ternyata di bawah tanah itu ada ruangan rahasia. Arjun masuk ke dalam dan dia menemukan mayat seorang wanita dengan wajah tertutup kain putih. Seketika Arjun teringat akan ucapan Deepika. Wanita itu mengatakan bahwa istri Arjun sedang berada di neraka alias sudah meninggal. Arjun mengangkat mayat itu dan menangis pilu. Dia tidak terima istrinya Kyle tewas terbunuh. Tidak lama setelah itu, polisi berdatangan. Mereka membawa dokter forensik.
Menurut dokter, di area tersebut berhasil ditemukan 32 mayat. Dan dari kerangka mayat itu, diketahui jika pembunuhan itu sudah berlangsung selama 10 tahun terakhir. Raksit dan Deepika menargetkan pasangan suami istri sebagai korban mereka. Suami akan dibunuh, sementara istrinya akan dilakukan operasi plastik, kemudian dijual ke Rusia. Banyak dari operasi plastik itu gagal, sehingga para wanitanya tewas. Film ditutup dengan adegan di mana ternyata Kayal masih hidup. Ketika turun ke ruang rahasia, Arjun menemukan mayat wanita yang wajahnya ditutupi kain. Dia mengira jika mayat itu adalah Kayal, padahal Kayal sendiri terikat di samping lemari tidak jauh dari mayat tersebut. Nah, setibanya di rumah kediaman orang tuanya, Kayal akhirnya sadar jika Arjun sangat mencintai dirinya. Kayal kemudian menolak selingkuhannya dan memilih kembali ke pangkuan Arjun untuk hidup sebagai suami istri seperti sedia kala. Dan film pun berakhir.